Baik, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita untuk kita pelajari secara bersama-sama dalam hal pelajaran agama ya CB pada hari ini. Ya, anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ambil sikap doa sebelum kita belajar pada kesempatan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas kebaikan, pertolongan, anugerah Tuhan dalam hidup kami yang terus menyertai, menjaga, dan memelihara kami. Sekalipun kami harus belajar dari rumah, bila Tuhan Engkau terus berikan kami semangat untuk kami boleh belajar dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami. Ketika kami belajar secara online, kami dapat belajar dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka kelas kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari judul yang saya berikan kepada kita, yaitu kemenangan di Yeriko. Kemenangan di Yeriko dari bacaan Alkitab yang terambil dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 6, pasal 6 ayat 27. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai pasal 6 ayat 27. Ayat hafalan yang harus kita hafal pada hari ini yaitu Mazmur nomor 18 ayat 30. Dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Saya ulangi, Mazmur nomor 18 ayat 30. Dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun tujuan pelajaran untuk kita pada pagi hari ini yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah siswa atau murid dapat mengerti bahwa Tuhan punya bermacam-macam cara untuk memberi kemenangan. Saya ulangi. Siswa dapat mengerti bahwa Tuhan punya bermacam-macam cara untuk memberi kemenangan. Tujuan daripada pelajaran. Yang kedua, belajar menghadapi persoalan dengan doa yang terus-menerus. Dan yang ketiga, mengucap syukur sebelum Allah menjawab doa. Dari ketiga tujuan pelajaran inilah yang akan dijelaskan sepanjang pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tadi mengerti bahwa Tuhan punya bermacam-macam cara untuk memberi kemenangan. Kalau kita melihat dari tujuan yang pertama ini, bermacam-macam cara artinya Tuhan punya banyak cara, segala macam cara untuk memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya. Selanjutnya, belajar menghadapi persoalan dengan doa yang terus-menerus. Ya, Mister percaya bahwa setiap manusia pasti punya persoalan. Tidak ada manusia yang terlepas daripada persoalan hidup. Namun ketika kita diberikan persoalan hidup, maka kita hadapi persoalan itu dengan terus berdoa. Kita menyerahkan setiap persoalan hidup kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan atau memberikan kemampuan kepada kita dalam hal kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Dan selalu mengucap syukur apapun keadaan yang kita alami. Memang sulit untuk mengucap syukur karena situasi dan kondisi membuat kita sulit mengucap syukur. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Sekalipun kita harus mengalami hal yang sulit, hal yang pahit, tapi kita harus selalu mengucap syukur. Saya akan bacakan untuk kita dari ayat yang sudah disampaikan tadi. Tolong disimak dari ayat tersebut. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai pasal 6 ayat 27. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya
Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada. Saya ulangi. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut pengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedari sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup pengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya
akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah dikhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam pembendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api, dengan emas dan perak. Barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam pembendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu, dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, cukup panjang ya apa yang sudah dibacakan bagi kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, kalian perhatikan gambar di situ, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Bahkan waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, waktu mereka menyeberang Sungai Yordan pun Tuhan menyertai. Dan peristiwa ini Tuhan menyertai bangsa Israel untuk kesekian kalinya. Ya. Ketika mereka menyeberang Sungai Yordan dan membawa tabut perjanjian yang digotong oleh beberapa orang di situ, mereka menyeberangi Sungai Yordan. Dan Sungai Yordan ketika diseberang maka kering, ya. Ketika mereka menyeberang Sungai Yordan menjadi kering. Nah, anak-anak, apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Bukankah penyertaan Tuhan itu luar biasa ketika menyertai bangsa Israel, ya? Jadi penyertaan Tuhan itu amat sangat baik ketika mereka menyertai bangsa Israel. Nah, dalam hal ini Yosua memberikan arahan kepada bangsa Israel, karena Tuhan sudah menjanjikan bangsa Israel untuk memberikan bangsa Yeriko kepada mereka, yang dimana bangsa Yeriko adalah tempat orang-orang yang besar, tinggi, tempat orang-orang yang memiliki postur badan yang cukup
besar ya, tinggi dan dibandingkan orang-orang Israel. Namun Tuhan mau memberikan kota itu kepada bangsa Israel. Tapi kota itu menutup diri. Kota itu memasang tembok yang tinggi sehingga tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke dalam kota itu maupun yang keluar daripada kota itu. Jadi karena Tuhan telah menjanjikan kepada bangsa Israel melalui hambanya waktu itu Yosua yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang menjadi penerus Musa waktu itu. Jadi waktu di dalam bacaan tadi kalian juga sudah melihat bagaimana ketika malaikat Tuhan bertemu dengan Yosua. Ya, ketika Yosua mengatakan, "Kawankah engkau atau lawan?" Terus apa jawab malaikat itu tadi? "Bukan, ya, akulah pesuruh Tuhan." Ya, bala tentara Tuhan. Ya, dia malaikat Tuhan yang menyampaikan kepada Yosua apa yang ingin disampaikan. Nah, yang disampaikan itu adalah mengenai bagaimana mereka akan merebut kota Yeriko. Nah, dalam hal ini ada perintah yang diberikan kepada bangsa Israel. Ketika mereka merebut kota Yeriko, maka ada aturan-aturan yang harus mereka lakukan dan tidak boleh dilanggar. Ketika mereka diberikan perintah untuk mereka mengelilingi bangsa Israel. Perintah itu jelas yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu. Seluruh orang Israel itu harus terlibat mengelilinginya, dan harus ada urutan-urutan bagaimana yang membawa trompet, ya, itu harus di depan. Kemudian ada yang membawa tabut perjanjian, kemudian ada yang membawa senjata, ada yang membawa mengendalikan kuda, kemudian bangsa Israel mengikutinya dari belakang. Nah, itu aturan-aturan itu sangat jelas. Aturannya juga seperti itu. Ya, bagaimana bangsa Israel juga akan mengelilingi bangsa itu selama 7 kali. Hari yang pertama sampai hari yang ke-6 itu hanya boleh mengelilingi 1 kali 1 hari. Dalam 1 hari hanya boleh 1 kali. Dan peraturannya bangsa Israel yang lain, umat-umat Israel tidak boleh berbicara sepatah kata pun. Itu aturannya sangat jelas, tidak boleh berbicara sepatah kata pun, kecuali yang meniup sangkakala, trompet. Nah, bangsa Israel tidak boleh ngomong, tidak boleh berkata sepatah kata pun. Nah, sampai hari yang ke-6, sampai Yosua berkata, "Bersoraklah." Dan bangsa Israel tetap patuh. Hari pertama mereka melakukannya dengan baik, kembali ke perkemahan. Kemudian hari yang kedua mereka lakukan seperti itu. Setelah mereka berjalan mengelilingi selama 1 kali, mereka kembali ke perkemahan. Begitu juga dengan hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam dilakukan dengan hal yang sama. Namun hal yang berbeda di hari yang ketujuh, mereka harus mengelilingi itu selama 7 kali dalam hari itu. Mereka harus 7 kali berputar mengelilingi tembok Yeriko. Nah, dalam hal ke-7 kali itu, Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel, "Bersoraklah." Karena bangsa-bangsa orang-orang Yeriko itu akan diserahkan kepada kita. Akhirnya mendengar perintah daripada Yosua, orang-orang Israel bersorak, mereka merayakan kemenangan, memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorak memuji Tuhan. Setelah 7 kali mereka mengelilingi itu, maka sesuatu hal yang terjadi, runtuhlah tembok Yeriko yang sangat tinggi dan tebal itu. Runtuh, akhirnya orang-orang Israel masuk ke dalam dan menumpas, membunuh semua orang-orang yang ada di Yeriko itu. Termasuk harta benda mereka dan termasuk ternak-ternak mereka itu harus dibunuh. Laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda,
kecuali ada kecualinya ya, Rahab bersama dengan keluarganya. Karena waktu bangsa Israel ditugaskan, ada beberapa orang ditugaskan untuk mengintai negeri Yeriko, Rahab itu menolong kedua pengintai yang dikejar oleh orang Yeriko waktu itu. Jadi Rahab berjanji, kedua pengintai itu berjanji kalau nanti mereka akan menyerang orang Yeriko, maka Rahab bersama dengan keluarganya itu tidak akan dibunuh, tetapi diselamatkan, dilindungi. Dan memang benar gitu ya, mereka dilindungi. Nah, ini mereka sudah masuk ke dalam Yeriko. Ketika tembok Yeriko itu sudah runtuh, dan Rahab bersama dengan keluarganya itu diselamatkan. Nah, kejadian dahsyat yang dilakukan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menghancurkan tembok Yeriko dan mereka masuk ke dalamnya dan membunuh orang-orang yang ada di kota itu. Nah, anak-anak, kesimpulan bagi kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan punya bermacam-macam cara untuk memberikan kemenangan. Dalam hal ini Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Di dalam mereka harus merebut kota Yeriko, kota yang sangat kuat, orang-orang di sana yang besar, tinggi, tegap dibandingkan dengan orang Israel yang orangnya kecil-kecil dibandingkan dengan orang-orang di Yeriko itu, orang-orang keturunan raksasa ya. Tetapi mereka dapat menang, mengalahkan semua itu. Gitu ya. Selanjutnya, hadapilah persoalan dengan doa yang terus-menerus kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan hal itu, mereka taat kepada perintah Tuhan, dan tentunya mereka dibarengi dengan berdoa. Anak-anak, Mister percaya kepada Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, bukan berarti kita lepas daripada persoalan, masalah, sakit penyakit. Tidak seperti itu ya. Tuhan tidak berjanji ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita selalu diberikan kekuatan, diberikan sehat selalu, hidup bahagia selalu. Tidak seperti itu ya. Tetapi yang Tuhan janji adalah Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita, menjaga dan memberkati kita. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari ketika menghadapi suatu persoalan hidup, bawa itu di dalam doa kepada Tuhan dan serahkan kepada Tuhan. Mister harap dalam selama pembelajaran di rumah, jangan lupa berdoa ya. Sekalipun tidak dipantau oleh guru di sekolah, Mister, Miss, madamnya di sekolah, tetapi harus tetap berdoa. Yang selanjutnya, mengucap syukur sebelum Allah menjawab doa. Memang waktu kita berdoa tidak sekaligus, terkadang Tuhan menjawab doa kita. Memang ada kalanya kita harus menunggu untuk Tuhan menjawab setiap doa kita. Memang ada doa yang langsung dijawab oleh Tuhan, seperti itu ya. Tetapi kita harus selalu mengucap syukur apapun kondisi yang terjadi. Kita sudah berdoa, tapi Tuhan belum jawab doa kita. Mari kita terus bersabar dan terus berdoa dan terus mengucap syukur ya. Nah, selanjutnya meyakini bahwa Tuhan Yesus segera menolong anak-anaknya. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita, menolong anak-anaknya. Itu yang harus kita pegang, harus kita yakini bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita ya. Harus yakin ya, Tuhan selalu menolong. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, Dia yang memampukan kita untuk menolong kita, menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita. Gitu ya. Nah, dalam pelajaran ini sudah berakhir dan diharapkan kalian juga dapat memahami dan dapat mengikuti dari pelajaran pada pagi hari ini, gitu ya. Nah, namun ada tugas-tugas yang akan diberikan di Google Classroom dan
Silakan nanti disimak dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan saat ini. Mari kita berdoa kembali untuk pelajaran yang sudah kita pelajari. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk materi pelajaran yang sudah kami pelajari. Biarlah Tuhan apa yang sudah dipelajari bersama-sama pada kesempatan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari-hari hari. Bagaimana Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel untuk boleh menang, untuk mereka boleh merebut kota Yeriko yang Tuhan janjikan kepada mereka. Mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka taat apa yang Tuhan berikan kepada mereka, suatu perintah untuk mereka boleh berhasil menang terhadap orang-orang Yeriko yang orang-orang di sana besar, tinggi, tegap, tetapi Tuhan punya kuasa yang lebih ajaib daripada mereka. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Bapa, Tuhan akan memberikan hati yang sukacita dan sejahtera datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.